Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan presentasi kami yang bertemakan keseimbangan kebutuhan dunia dan akhirat. Kelompok ini dianggotai oleh Nazara Talarik, Elvano Konibekeswara, Nur Farida, dan Luluk Fatmawati Septianing Ayu. Oke, yang pertama itu adalah keseimbangan dunia akhirat. Hadis riwayat Ibnu Akasir tentang keseimbangan hidup di dunia dan akhirat dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bukanlah yang terbaik di antara kamu orang yang meninggalkan urusan dunia karena mengejar urusan akhiratnya, dan bukanlah pula orang yang terbaik yang meninggalkan akhiratnya karena mengejar urusan dunianya, sehingga ia memperoleh keduanya. Karena dunia itu adalah perantara yang menyampaikan ke akhirat, dan janganlah kamu menjadi beban orang lain. Hadis tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu harus berhidup secara seimbang, yang perlu diperhatikan dari dunia maupun secara akhirat. A. Pola hidup. Satu penerapan. Untuk menerapkan pola hidup yang mengutamakan keseimbangan dunia akhirat, Anda dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Tidak menunda-nunda pelaksanaan sholat. B. Selalu belajar giat dan bekerja keras. C. Ingat kepada Allah dikala senang dan susah. Menggunakan harta dan benda secara tidak berlebihan dan menggunakannya secara teratur dan bermanfaat. E. Selalu beribadah tekun dan menjauhi maksiat. F. Tidak menunda-nunda kesempatan emas yang berada di hadapan kita. G. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berada di jalan yang lurus. 2. Pandangan Islam terhadap kehidupan dunia. Berarti manusia tidak boleh melupakan kehidupan di dunia dan maupun di akhirat. Kalau ingin mencari dunia, sebaiknya jangan berlebihan dan tetap berpedoman kepada agama Islam. Kemudian daripada itu, dunia dan akhirat sendiri bukanlah sesuatu yang berkaitan. Orang yang bekerja dengan giat di dunia belum tentu bisa memasuki surga atau di akhirat kelak bisa damai hidupnya. B. Dalam berbagai ajaran. Yang pertama, kehidupan akhirat adalah tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau kebahagiaan negeri akhirat. Di sini terlihat jelas bahwa yang harus kita kejar adalah kebahagiaan hidup akhirat. Mengapa? Karena di sanalah kehidupan abadi, tidak ada mati lagi setelah itu. Karenanya, dalam ayat yang lain Allah berfirman, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat 64. Yang selanjutnya nomor 2, berusaha memperbaiki kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ayat di atas dengan jelas bahwasanya Allah memerintahkan umat Islam untuk selalu berusaha menggapai kebahagiaan akhirat. Tetapi, jangan melupakan kehidupan di dunia. Meskipun kebahagiaan dan kenikmatan dunia bersifat sementara, tetapi tetaplah penting, sebab dunia adalah ladangnya akhirat. Manusia seringkali karena keserakahannya berambisi untuk memiliki kekayaan dan harta benda, kekuasaan, pangkat, dan kehormatan dengan tidak memperhatikan atau mengabaikan hak-hak Allah, Rasul-Nya, dan hak-hak manusia lain. Karena itu, Allah mengingatkan bahwa selamanya manusia akan terhina dan merugi jika tidak memperbaiki hubungannya dengan Allah, hablum minallah, dan dengan sesamanya manusia, hablum minannas. 3. Menjaga lingkungan. Sebagai sarana hidup, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia membuat kerusakan di muka bumi. Mereka boleh mengelola alam, tetapi untuk melestarikan dan bukan merusaknya. Firman Allah dari sambungan ayat di atas, berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyindir kita tentang sedikitnya orang yang peduli pada kelestarian lingkungan di muka bumi. Firman-Nya, maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil. Quran Surat Hud ayat 116 Rudiansyah. C. Hubungan dalam masyarakat.
Pada surat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dijelaskan bahwa, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Setiap manusia di dunia memiliki jalan takdir hidupnya masing-masing. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa nasib manusia pada hakikatnya sudah ditentukan, termasuk rezeki, ajal, amal, kesedihan, dan kebahagiaannya. Hal ini seharusnya meniscayakan adanya iman kepada Allah, bahwa Dialah satu-satunya yang berkuasa dan tiadalah manusia melakukan sesuatu apapun kecuali ditujukan untuk menggapai ridhonya. Maka dari itu, keseimbangan dalam kehidupan, ada baiknya agama dan hubungan masyarakat sangatlah berkaitan satu sama lain. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, hal itu merupakan kekurangan dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan dapat diamalkan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.